Ilahi anta mansuri wa ridhaka matlubi a'tini mahabbatan wa ma'rifatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin allazi arsalahu ilan nasi basyiran wa nazira wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Bapak Ibu jamaah maghrib yang semoga dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk melanjutkan kembali kajian kita, kajian dalam ilmu tasawuf, yaitu dengan membaca kitab Manazilus Sairin, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ismail Abdullah Muhammad Al-Harawi Al-Ansari qaddasallahu sirrah, beserta syarah atau penjelasannya yang terdapat di dalam kitab At-Taisirul Mu'in bi Syarhi Ma'ani Manazilis Sairin yang ditulis oleh Al-Ustaz Ad-Doktor Yusri Rusdi Jabar Al-Hasani atalallahu umrah wa baqa'ah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah maghrib yang semoga dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah kami sampaikan di awal pertemuan, bahwasanya kitab Manazilus Sairin ini terdiri dari 10 bagian yang setiap bagian diistilahkan dengan al-qism. Bagian yang pertama Qismul Bidayah, bagian permulaan, terdiri dari 10 bab. Telah kami bacakan 2 bab yang pertama, yaitu bab Al-Yaqazah dan At-Taubah, bab tentang kesadaran dan taubat. Insyaallah malam ini kita lanjutkan ke bab yang ketiga dari bagian yang pertama. Bab yang ketiga setelah Al-Yaqzah dan At-Taubah, setelah kesadaran dan taubat tadi, yaitu bab Al-Muhasabah, ya, menilai atau mengevaluasi diri. Qala al-musannif nafa'ana Allahu bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Penulis kitab ini, semoga Allah memberikan kepada kita manfaat melalui ilmunya, ilmu dari para masyayikh, guru-gurunya, dan ilmu dari murid-muridnya. Beliau berkata,
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah ia lakukan untuk hari esoknya. Surah Al-Hasyr ayat 18. Jadi sebagaimana bab-bab yang sebelumnya, penulis kitab ini Abu Ismail Al-Harawi Al-Ansari qaddasallahu sirra memulai pembahasan dengan menukil ayat Al-Qur'an. Ayat yang dinukil pada pembahasan tentang muhasabah, evaluasi diri, yaitu ayat ke-18 pada surah Al-Hasyr. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah ia persiapkan untuk hari esoknya. Nah, kemudian pensyarah kitab ini Al-Ustaz Ad-Dr. Yusri Rusdi As-Sayyid Jabar Al-Hasani, beliau memberikan penjelasan, fi hadhil ayati isyaratun ila muhasabatin nafsi fi qaulihi ta'ala wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad, wa nazarun nafsi maknahu muhasabatuha ala ma fiha min naqaisa wa takmiluha bil kamalati wal adabi ala wafqis syar'is syar'i. Walidzalika yaqulu Allah Subhanahu wa ta'ala, balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'azira. Ayat ini, kata beliau, memberikan isyarat tentang muhasabatun nafs, mengevaluasi atau menilai diri, yaitu pada penggalan ayat wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah ia persiapkan untuk hari esoknya. Yang dimaksud dengan wal tanzur nafsun, ya, setiap diri memperhatikan. Jadi makna dari memperhatikan itu adalah muhasabah, yaitu melakukan muhasabah, melakukan penilaian terhadap diri dari segi apa yang menjadi naqais, kekurangan-kekurangan diri, untuk kemudian melakukan takmil, penyempurnaan terhadap kekurangan diri itu dengan kamalat wal adab, dengan kesempurnaan dan adab-adab yang baik sesuai dengan syariat yang mulia ini. Karena itulah Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran pada surah Al-Qiyamah ayat 14 dan 15, balil insanu ala nafsihi basira, bahkan manusia itu sebetulnya melihat terhadap dirinya. Jadi seorang manusia itu basirah ala nafsihi, menjadi penglihatan bagi dirinya sendiri, walau alqama azira, meskipun manusia sering sekali mencari-cari alasan terhadap dirinya sendiri. Tapi sebetulnya kalau kita mau jujur, ya, memperhatikan, menilai, melihat diri kita sendiri, maka kita akan menemukan begitu banyak kekurangan-kekurangan pada diri yang mesti kita perbaiki. Cuma banyak manusia yang selalu mencari-cari alasan, sehingga tidak mau fokus untuk memperhatikan kekurangan-kekurangan dirinya itu. Wa yaqulu as-sadatu sufiyya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan para tokoh-tokoh sufi, para ulama-ulama sufi berkata, man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengetahui dirinya, maka dia mengetahui Tuhannya.
Saya pernah jelaskan pada satu sesi pertemuan ketika menjawab satu pertanyaan bahwa ada perbedaan ulama kita tentang ungkapan ini. Apakah ungkapan ini adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau perkataan para ulama tasawuf? Nah, penulis kitab ini menyatakan bahwa itu adalah perkataan sada sufiyah, perkataan dari para ulama tasawuf. Meskipun ada juga ulama yang mengatakan bahwa itu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti misalnya Sultanul Arifin wa Imamul Muhaqqiqin, ya, pemimpinnya para arifin dan imamnya para muhaqqiqin, yaitu Asy-Syekhul Akbar Muhyiddin Ibnul Arabi. Beliau punya satu kitab, ya, satu kitab yang berjudul Ar-Risalatu Al-Wujudiyah fi makna qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Itu judul kitab yang beliau tulis, ya. Ar-Risalatu Al-Wujudiyah, risalah wujudiyah fi makna qaulin Nabi, tentang makna sabda Nabi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, ya. Berarti beliau menyatakan bahwa perkataan tadi adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi terlepas dari itu semua, apakah dia adalah sabda Nabi atau perkataan ulama, isinya adalah kebenaran. Nah, ulama kita secara umum terbagi dua dalam memaknai perkataan tadi. Pemaknaan yang pertama adalah untuk mengenal Allah, maka caranya adalah dengan mengenal diri. Jadi siapa yang mengenal dirinya, maka itu akan mengantarkannya untuk mengenal Tuhannya. Itu cara pemaknaan yang pertama. Semakin kita mengenal diri kita, maka kita akan semakin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara pemaknaan yang kedua, kebalikannya. Kalau orang mengenal dirinya, itu tanda bahwa dia telah mengenal Tuhannya. Jadi orang yang mengenal dirinya adalah mereka yang sudah mengenal Tuhannya lebih dahulu. Ketika dia mengenali bahwa Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Mulia, maka dia akan mengenali dirinya adalah makhluk yang hina. Ketika dia mengenali Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha sempurna, maka dia akan mengenali dirinya penuh dengan kekurangan. Ketika dia mengenali Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha berilmu, maka dia akan mengenali dirinya yang penuh dengan kebodohan. Jadi seseorang hanya bisa mengenali dirinya jika sebelumnya ia telah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pemaknaan yang kedua. Wallahu Subhanahu wa ta'ala yaqul, Allah SWT juga berfirman dalam Al-Quran pada surah Az-Zariyat ayat 21, wa fi anfusikum, dan di dalam diri kalian sendiri, afala tubsirun, apakah kalian tidak memperhatikannya? Jadi perhatikanlah dirimu. Semakin engkau mengenali kekurangan-kekurangan yang ada pada dirimu, maka itu akan mendorongmu untuk senantiasa melakukan perbaikan-perbaikan, ya. Akhlak-akhlak yang buruk yang ada pada dirimu, yang masih bersarang di hatimu, nah bersihkanlah itu. Lalu hiasilah dirimu dengan akhlak-akhlak yang baik, akhlak yang terpuji di dalam dirimu. Apakah engkau tidak mengetahuinya? Wa fi sunnati syarifati hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Kemudian pada sunnah yang mulia disebutkan, ini adalah perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum, hisablah dirimu sendiri, qabla an tuhasabu, sebelum engkau dihisab. Jadi sebelum kita ini dihisab nanti di hari kemudian, karena salah satu peristiwa yang akan kita alami di padang mahsyar yaitu yaumul hisab. Nah, sebelum kita mengalami itu di dunia, hisablah diri kita. Wasinu a'malakum, timbang-timbanglah amal kalian, qabla an tuzana alaikum,
sebelum amal kalian ditimbang nanti di hari kemudian. Artinya mulailah kita memperhatikan diri kita, ya, kebaikan-kebaikan, lalu kita lihat keburukan-keburukan yang boleh jadi keburukan yang kita lakukan jauh lebih banyak daripada kebaikan yang kita lakukan itu. Kita berbuat baik pun belum tentu sepenuhnya ikhlas karena Allah SWT. Perhatikan maksiat yang kita lakukan yang boleh jadi lebih sering daripada ketaatan. Itu pun kalau kita melakukan ketaatan belum tentu sepenuhnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibki ala khati'atik wal yasaka baituka. Menangislah atas kesalahan-kesalahanmu dan hendaklah rumahmu terasa lapang bagimu. Ini sebetulnya adalah penggalan dari jawaban Nabi ketika beliau ditanya oleh seorang sahabat yang bernama Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Uqbah bin Amir berkata, "Qultu ya Rasulullah, man najah?" Kata Uqbah bin Amir, saya pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man najah?" Apakah keselamatan itu? Maksudnya perbuatan apa yang bisa mendatangkan keselamatan? Maka Rasulullah SAW kemudian memberikan 3 jawaban. Jawaban yang pertamanya Rasulullah SAW, kuasailah lisanmu, kontrollah, kendalikanlah lidahmu. Yang kedua, hendaklah rumahmu terasa lapang bagimu. Dan yang ketiga, menangislah atas kesalahanmu. Nah itulah yang kemudian dinukil tadi, ya, 2 bagiannya. Menangislah atas kesalahanmu dan hendaklah rumahmu terasa lapang bagimu. Maksudnya apa, Pak? Lebih baik kita menyibukkan diri untuk memperhatikan diri kita sendiri daripada kita menyibukkan diri untuk mencari-cari kesalahan orang. Ya, rumah kita itu maksudnya diri kita sendiri. Kalaupun kita mau melihat kesalahan orang lain, ya kesalahan orang-orang yang ada di dalam rumah kita. Perhatikan kesalahan istri kita, kesalahan anak-anak kita, saudara-saudara kita, keluarga dekat kita, daripada kita menyibukkan diri untuk memperhatikan dan mengomentari aib dari orang lain. Fa'alal insani ayyan sagila bi uyubi nafsihi liyuqawwimaha badalan min ayyan sagila bi uyubi ghairihi liyantaqidaha. Maka seyogianya setiap manusia itu memperhatikan, menyibukkan diri dengan aib dirinya supaya dia bisa memperbaikinya, daripada dia menyibukkan diri memperhatikan aib orang lain lalu ia mengkritiknya. Maka sungguh beruntunglah seseorang yang karena kesibukannya memperhatikan aib dirinya, dia tidak sempat lagi untuk memperhatikan aib orang lain. Dan sebaliknya sungguh merugilah orang yang tidak sempat lagi memperhatikan aib dirinya karena dia lebih sibuk untuk memperhatikan aib orang lain. Kalau kita sibuk memperhatikan aib orang, fayaqa'u fi babil ghibah, nanti akan terjatuh kepada ghibah wa kasri khatiril muslim. Lalu kemudian kita akan merusak, mematahkan, menghancurkan, ya, kehormatan seorang muslim. Dipelihara diri kita dari ghibah. Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah? Sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi menjelaskan, ghibah itu adalah zikruka akhaka bima yakrah. Kamu menceritakan saudaramu dengan apa yang dia tidak suka. Terus sahabat bertanya, wa kaifa in kana fi akhi ma aqulu ya Rasulullah? Bagaimana kalau yang saya cerita itu memang benar ya Rasulullah? Memang seperti itu sifatnya saudara saya. Kata Nabi, jika benar yang kamu ceritakan, ya itulah ghibah. Dan jika tidak benar, lebih parah lagi, berarti kamu telah berdusta, kamu telah memfitnahnya. Waliza yaqulu al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Karena itulah Imam Asy-Syafi'i beliau berkata dalam syairnya. Ini ada syair dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Lisanuka la tazkur bihi aurata imri'in
kulluka aurat walin nasi alsun wa ainuka in abdat ilaika masawiya fasunha wa qul ya ain lin nasi a'yun wa amil bima'rufin wa sami man i'tada wa farid walakin billati hiya ahsan. Jadi kata beliau dalam syairnya, hendaklah lisanmu, lidahmu tidak menyebut keburukan seseorang. Kenapa demikian? Semua yang ada pada dirimu itu adalah kekurangan. Kalau kamu menyebut kekurangan orang, lidahmu cuma satu. Tapi semua orang punya lidah. Bagaimana kalau semua orang menceritakan kekurangan? Ya, tentu kekuranganmu akan lebih banyak lagi tersebar. Kamu hanya punya satu lidah untuk menceritakan kejelekan orang. Tapi orang semuanya punya lidah-lidah yang banyak yang bisa membalas menceritakan kejelekanmu. Matamu jika melihat kekurangan orang lain, maka peliharalah pandanganmu itu dan katakanlah, wahai mata, jangan lihat kekurangan orang. Karena orang lain juga punya mata. Mata orang lebih banyak lagi. Mata kita ini cuma dua, terbatas penglihatan kita. Tapi orang banyak, masing-masing punya mata. Lebih banyak kekurangan diri kita yang bisa dilihat dan disaksikan oleh orang lain. Wa amil bima'ruf, perlakukanlah orang dengan cara yang baik. Wa sami man i'tada, dan maafkanlah orang yang berbuat kesalahan, yang telah melampaui batas atas dirimu. Wa farik, dan tinggalkanlah. Walakin billatihi ahsan, dengan cara yang lebih baik lagi. Summa qala al-musannif, setelah itu penulis kitab Manazil yaitu Abu Ismail Abdullah Al-Harawi Al-Ansari berkata, wa inna ma yasluku tariqal muhasabati ba'dal azimati ala aqdit taubati, dan seseorang itu akan mampu untuk menempuh muhasabah, dia akan bisa mengevaluasi diri ba'dal azimati ala aqdit taubat, setelah ia sungguh-sungguh melakukan pertaubatan. Lianna hadza huwa at-tasalsul al-mantiqi, karena seperti itulah alurnya yang logis. Jadi urutan-urutannya, alurnya yang logis itu adalah fal ghafil yatayaqqaz. Pertama sekali kalau ada orang yang lalai, maka pertama yang dituntut darinya adalah sadar dari kelalaiannya. Fa idza istaiqaza min ghaflatihi taba. Setelah ia lalai, mohon maaf, setelah ia sadar dari kelalaiannya, maka alur yang kedua tabah, ia bertobat. Fa idza taba 'ani dzunubi wajaba 'alaihi ayyuhasiba nafsahu hatta la yaqa'a fiha marratan ukhra fayanqudu ahdahu ma'allahi bit-taubah fayaqa'u fi qoulihi ta'ala walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'na wa lahum su'ud dar. Saya ulangi urutannya. Sadar dulu dari kelalaian, setelah sadar kemudian bertobat. Setelah bertobat dari dosa-dosa, wajib atasnya untuk melakukan muhasabah, evaluasi terhadap diri, supaya dia tidak lagi terjatuh pada kelalaian yang sama, pada dosa yang sama. Jadi lalai berbuat dosa, sadar dari dosa itu. Setelah sadar bertobat, setelah bertobat lakukan muhasabah. Itulah sebabnya urutan bab yang ada dalam kitab ini setelah babul yaqza, kesadaran, bab yang kedua taubah, baru bab yang ketiga yaitu bab muhasabah. Nah, karena jika tidak seperti itu maka ia akan membatalkan perjanjiannya dengan Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran pada surah Ar-Ra'd ayat 25. Dan orang-orang yang memutuskan perjanjiannya dengan Allah setelah perjanjian itu terikat dengan kuat, dan mereka memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan, dan mereka melakukan kerusakan di muka bumi, mereka itulah yang akan mendapatkan laknat, kutukan, dan bagi mereka adalah tempat kembali yang buruk. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman di surah Al-Maidah ayat 1, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud.
Wahai orang-orang yang beriman, tepatilah janji-janjimu. Bukan hanya janji kepada manusia, tapi janji yang paling kuat yang mesti kita tepati adalah janji kita kepada Allah SWT. Wa ausakul uqud makana bainaka wa baina rabbik walituhafiza ala aqdi taubati la budda min minzaril muhasabah alla yaqul wa la yanam. Wanzur ila habibikal Mustafa sallallahu alaihi wasallam hina qala tanamu aini wa la yanamu qalbi. Ya. Jadi perjanjian yang paling kuat antara seseorang dengan yang lain itu adalah perjanjiannya dengan Allah. Ini yang paling kuat. Yang dimaksud di sini pada saat kita berada di alam arwah. Kemudian Allah SWT bertanya, alastu bi rabbikum? Bukankah saya adalah Tuhan kalian? Maka para arwah kemudian menjawab, bala syahidna, kami bersaksi. Itu janji kita kepada Allah SWT. Dan ini perjanjian yang paling kuat dan mesti dijaga baik-baik. Untuk bisa seperti itu, kita mesti punya minzar, teropong muhasabah, supaya tidak lalai dan tidak tertidur. Ya, maksudnya hati kita tidak pernah tidur. Perhatikanlah kepada kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkata, kedua mataku terpejam, tapi hatiku tidak pernah tidur. Jadi Rasulullah SAW meskipun matanya terpejam, tapi hatinya tetap sadar, tetap zikir kepada Allah SWT. Atau meskipun beliau tidur, tapi hatinya senantiasa ingat Allah SWT. Fa inna ainal muraqabati hiya al-basirah allati hiya ainul qalbi wa hadza aidan dalilu qaulihi ta'ala balil insanu ala nafsihi basirah. Jadi sesungguhnya ainul muraqabah, mata yang akan senantiasa bisa mengawasi itu adalah ainul basirah. Kita ini manusia punya tubuh, kita juga punya ruh. Tubuh kita punya mata, disebut basar, namanya basar. Ruh kita punya mata, namanya ainul basirah. Ya, jadi sebagian ulama mengatakan basirah itu adalah ainul ruh, matanya ruh. Ada ulama yang mengatakan ainul qalbi, matanya hati. Ya, sama saja, yang dimaksud di sini adalah mata batin kita. Jadi kalau ainul basar hanya bisa melihat yang konkret, benda-benda yang sifatnya indrawi. Tapi kalau ainul basirah itulah yang akan bisa melihat kekurangan-kekurangan pada diri kita. Dalam ayat tadi disebutkan balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia itu basirah, melihat kepada dirinya sendiri dengan ainul basirah, bukan dengan ainul basarnya tadi. Jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan Allah SWT. Sebagai kesimpulan sementara dari kajian kita malam ini adalah bahwa kita semua manusia pasti pernah melakukan maksiat. Kemaksiatan itu adalah tanda kelalaian kita. Nah, bagi orang yang lalai, yang dituntut darinya adalah kesadaran. Kesadaran itulah yaqzah. Setelah kita sadar, maka yang berikutnya bertobatlah. Bertobat artinya kembalilah kepada Allah, kembali kepada ketaatan. Dari maksiat kembali kepada ketaatan. Setelah kita bertobat, jangan berhenti sampai di situ. Lakukan muhasabah, evaluasi diri kita. Apa yang membuat saya sampai terjatuh kepada kemaksiatan tadi? Ya. Apa karena nafsu saya atau karena godaan setan? Karena dosa itu Pak, ada yang disebabkan oleh hawa nafsu, ada yang disebabkan oleh godaan setan. Lakukanlah muhasabah. Perhatikanlah kekurangan-kekurangan diri kita, lalu kemudian perbaiki kekurangan-kekurangan tersebut. Lebih baik kita menyibukkan diri dengan memperhatikan diri daripada menyibukkan diri untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Saya kira itu beberapa kesimpulan dari bab ketiga muhasabah pada kitab Manasilus Sa'irin ini. Seperti biasa saya berikan waktu yang lapang. Kalau ada yang ingin ditambahkan, ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, baik yang berkaitan dengan isi kitab atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan kepada jamaah sekalian. Demikian untuk sementara. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.